Itu Yonha terdiam sejenak dan dalam hati berpikir, hanya beruntung ya, dengan nada ragu. Sementara itu, di gedung Guild Creators Sacred Grace, seorang pria memberitahu wakil kapten bahwa observasi Guild dijadwalkan 2 minggu lalu hari Jumat. Tapi sang wakil kapten tidak terlalu memedulikannya dan malah menyuruhnya melihat sesuatu dengan penuh semangat. Ternyata dia sedang memperhatikan Kim Suho dan menyebutnya sangat luar biasa. Ia pun diperkenalkan sebagai Yoon Seung Ah, wakil kapten Creators Sacred Grace, peringkat 307. Melihat gerakan Kim Suho, ia menyebutnya mengalir seperti air dan ilmu pedangnya tak mirip dengan teknik apapun yang pernah ada. Gerakannya hampir seperti menari. Belum lagi daya potong pedangnya yang luar biasa, seakan mampu menebas monster sekaligus ruang itu sendiri. Tekniknya disebut sebagai esensi bulan beku sunyi yang lurus. Yoon bisa mengerti mengapa semua guild top di Seoul menginginkannya. Dengan semangat, ia berkata bahwa ia ingin membawa Kim Suho ke dalam guildnya apapun caranya. Kemudian ia beralih ke kadet berikutnya, Kim Hajin, dan mendadak menyadari sesuatu. Ia terkejut melihat senjata yang digunakan Hajin. Asistennya berkomentar bahwa ada kabar-kabar soal Hajin di komunitas guild, terutama karena ia satu tim dengan Yonha. Banyak orang menonton video tersebut. Hajin menggunakan senjata non-otomatis dan menembakkan 60 peluru dalam 3 detik. 59 diantaranya mengenai sasaran. Meskipun dia bisa menembak secepat itu karena refleks, seharusnya senjatanya tak mampu menangani hal tersebut. Itulah sebabnya bakat eksentrik Kim Hajin yang terlihat dari penggunaan senjatanya membuat mereka menyebutnya berbeda. Dia juga langsung mengganti senjata dari pedang menjadi senjata itu begitu masuk ke Cube. Yoon menyebut hal ini sebagai enlightenment, sebuah fenomena di mana seseorang menyadari bakat sejatinya. Sebelumnya, seseorang mungkin tak tahu apa bakat yang ia miliki sebelum mendapatkan enlightenment. Karena itu, kadang orang mengganti senjata karena senjata sebelumnya tak sesuai dengan bakat mereka. Tapi jika hal ini terjadi, biasanya karier mereka mundur setidaknya 3 tahun. Akademi militer sangat menganjurkan para kadet untuk mencoba berbagai senjata. Dan untuk Hajin bisa mendapat enlightenment di usia 17 tahun, itu termasuk cepat. Meskipun kemampuannya terlihat terbatas hanya pada senjata itu, Yoon tetap memutuskan untuk menyelidikinya lebih jauh. Ia pun bertanya, apakah ada pencari bakat yang masih tersedia? Namun asistennya menjawab tidak ada karena pemimpin tim saat ini terlalu luar biasa, sehingga semua orang sudah bekerja maksimal. Maka ia pun memutuskan untuk membiarkan Hajin untuk saat ini. Karena jika dia memang seperti mutiara di dalam lumpur, dia pasti akan bersinar dengan sendirinya. Dan mereka akan tahu apakah gelar berbeda itu terlalu berlebihan untuknya atau tidak. Sekarang di hari Rabu, kita melihat Kim Suho sedang bertarung dengan seseorang secara acak. Kita diberitahu bahwa hari ini adalah jadwal pelatihan anti personel. Pelatihan ini dilakukan secara berpasangan. Semua peserta menggunakan senjata pelatihan agar lebih mudah dinilai dan mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. Tiba-tiba seseorang berteriak memanggil nama Hajin dengan nada marah. Ternyata itu adalah instruktur. Hajin merasa menderita karena merasa hanya dia yang harus melawan instruktur. Dia menjelaskan bahwa pelatihan senjata api memang belum selesai. Menggunakan senjata sungguhan dalam pelatihan anti personel bisa berbahaya dan menyebabkan cedera serius. Karena itulah, untuk kasus ini sang instruktur sendiri yang akan menghadapinya. Hajin mulai menangis dan berkata bahwa dia tidak sanggup lagi lalu mencoba menyerah. Tapi sang instruktur mengepalkan tangan dan berkata bahwa di dunia nyata tidak ada yang namanya menyerah. Dia menyuruh Hajin untuk bersiap dan mengangkat tangannya untuk bertahan. Saat dia menghantamkan pukulannya, Hajin berhasil menghindar. Sang instruktur cukup terkejut. Meskipun Hajin tampak gugup, sang instruktur kembali mencoba memukulnya, tapi dia berhasil menghindar dengan sedikit memiringkan tubuhnya ke belakang. Instruktur itu menyadari bahwa meskipun postur tubuh Hajin buruk, dia tetap mengikuti gerakan serangannya dengan matanya. Tatapan 1000 mil, sebuah kemampuan yang memungkinkan seseorang melihat jauh dan secara samar bisa memprediksi pergerakan lawan. Tentu saja, kemampuan ini hanya membantunya mengantisipasi. Dia tetap harus menghindar dengan usahanya sendiri. Para siswa lain mengejek Hajin karena dia terlihat aneh melompat-lompat seperti itu. Saat dia menyadari bahwa mereka menertawakannya, SP-nya meningkat, membuatnya berpikir apakah bersikap ramah bisa lebih efisien. Setelah pelatihan selesai, dia mengambil sekaleng soda untuk dirinya sendiri. Saat dia berbalik, dia melihat Yonha lewat di belakangnya. Dia memandang Hajin dengan tatapan jijik. Saat dia pergi, Hajin mulai berpikir, meskipun dialah yang menulis karakter ini, kepribadian Yonha tetap menyebalkan. Tiba-tiba dia mendapat ide dan memutuskan untuk mencobanya. Dia memanggil Yonha dan melemparkan sekaleng cola padanya. Yonha bertanya, apakah dia ingin mencari masalah? Tapi Hajin menjawab bahwa dia sangat bergantung padanya dalam pertarungan terakhir mereka, jadi dia memberikan cola itu sebagai tanda ingin akur. Sebenarnya itu adalah sebuah tes. Jika bersikap baik pada karakter figuran bisa memberinya 40 SP, berapa banyak SP yang bisa ia dapatkan jika berinteraksi dengan karakter utama?
Yonha menjawab bahwa dia tidak butuh minuman itu dan menyuruh Hajin meminumnya sendiri. Lalu dia melemparkan kaleng itu kembali kepadanya. Dia juga memperingatkan Hajin untuk tidak berbicara padanya dengan santai tanpa izin. Itu adalah peringatan pertamanya. Setelah pergi, Hajin tidak mengatakan apa-apa. Saat berjalan, Yonha merasa tasnya terasa aneh. Ketika dia membukanya, dia melihat kaleng cola yang tadi dia lemparkan kembali pada Hajin, sekarang ada di dalam tasnya. Dia menjadi kesal dan memanggil Hajin bodoh. Dengan marah, dia ingin membuang kaleng itu ke tempat sampah, tapi akhirnya berhenti dan memasukkannya kembali ke dalam tas sambil berkata, cola ini tidak bersalah. Ternyata Hajin sedang mengamati dari atas. Dia menjelaskan bahwa Yonha menyukai junk food seperti cola, ramen, dan hamburger. Tapi karena reputasinya, dia tidak bisa membelinya sendiri. Itu adalah bagian dari pengaturan karakter Yonha. Hajin menyadari bahwa meskipun dia bisa menyentuh sisi karakter yang tidak diketahui orang lain, jika hanya berakhir dalam percakapan singkat, SP yang ia dapat juga tidak banyak. Dan tentu saja, dia juga harus ikut terlibat dalam alur utama cerita. Dia menyadari bahwa bagian cerita berikutnya akan dimulai dengan serangan kelompok jin ke Museum Senjata Nasional. Jin adalah orang-orang yang membuat kontrak dengan iblis. Mereka menukar jiwa mereka demi kekuatan besar dan menjadi alat untuk pekerjaan iblis menyebar kemana-mana. Insiden ini bermula dari misi pembunuhan terhadap seseorang di Museum Senjata Nasional. Namun rencana para jin gagal karena tanpa sengaja bertemu dengan karakter utama yang sedang melihat-lihat pameran. Tokoh utama, Kim Soo-ho, mulai menarik perhatian beberapa karakter penting karena kejadian ini. Tidak hanya Kim Soo-ho dan Chae Na-yoon yang muncul, tapi karena cerita masih di awal, jin yang muncul pun belum terlalu berbahaya. Karena itu, Hajin menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat untuk menyusup ke dalam cerita utama. Saat dia sedang mencari cara untuk masuk ke museum, seorang guru menangkapnya sedang melamun dan bertanya, kenapa dia belum kembali ke asrama padahal kelas sudah selesai. Akhirnya, Hajin menutup laptopnya dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba, laptopnya bertingkah aneh dan dia menerima email dari seseorang. Itu adalah undangan dari sebuah klub. Klub di Cube adalah aktivitas ekstrakurikuler di dalam akademi. Bisa dibilang sebagai perkumpulan tempat para kadet mengadakan kegiatan mandiri, seperti seni bela diri akademis, eksperimen, maupun hobi. Ada lebih dari 100 klub unik di Cube, dan aktivitas klub bukan hanya tempat untuk pengembangan diri, tapi juga sebagai wadah bagi para kadet untuk saling berinteraksi. Dan klub yang akan diikuti oleh Hajin adalah klub perjalanan Healing Rain. Presiden klub, Oh Han-hyun, berterima kasih kepada semua yang telah bergabung. Dia mengatakan bahwa tahun ini klub mereka kedatangan banyak anggota luar biasa dan saat membaca formulir pendaftarannya pun dia sempat tidak percaya. Dia lalu memperkenalkan kembali tujuan klub mereka, yaitu beristirahat. Mereka akan menggunakan portal 1 atau 2 kali dalam sebulan untuk melakukan perjalanan di luar Cube. Untuk orientasi hari ini, mereka akan pergi ke tempat yang dekat, Seoul. Sebuah perjalanan santai ke Seoul berpasangan, persis seperti yang Hajin tulis di novelnya. Dan untuk hari ini, targetnya adalah memulai arc utama pertama, Museum Senjata Seoul. Begitu dia sampai di sana bersama para tokoh utama, dia berencana untuk sedikit ikut campur dalam cerita aslinya. Hajin bertanya-tanya apakah sistem undian ini juga ada di novel aslinya. Tapi terlepas dari itu, ia memang berencana untuk bergerak secara terpisah. Saat Yonha menarik undian, ternyata yang keluar adalah nama Kim Ha-jin. Keduanya saling menatap dengan ekspresi tidak percaya. Yonha lalu meminta untuk bergerak sendiri-sendiri dan Hajin pun setuju. Namun saat hendak pergi, dia berhenti di tengah jalan untuk mengatakan sesuatu. Dia memperingatkan Hajin agar tidak berbicara secara santai padanya. Itu adalah peringatan kedua dan terakhir. Kini mereka berada di Museum Senjata Nasional yang merupakan ruang pameran senjata replika terbesar di Korea. Saat Hajin berjalan-jalan, dia melihat Na-yoon melongo menatap busur panah. Hal itu mengingatkannya bahwa Kim Soo-ho seharusnya ada di sekitar sini juga. Ia mendekati Soo-ho dan bertanya, apakah dia sedang melihat pedang 7 cabang? Soo-ho menjawab, iya. Hajin pun memperkenalkan dirinya. Soo-ho menjawab bahwa dia lupa namanya, tapi mengingat Hajin karena senjatanya yang tidak biasa. Hajin mengingat bahwa Soo-ho adalah sosok yang kuat, tampan, dan punya rasa keadilan. Namun ia sering dikritik pembaca karena dianggap bukan tokoh utama yang realistis. Soo-ho lalu mengajak Hajin untuk melihat pameran senjata api bersama. Tapi Hajin bilang mereka takkan sempat untuk itu. Tiba-tiba, gedung mulai berguncang dan alarm peringatan berbunyi. Pengumuman menyatakan bahwa monster telah muncul tepat di luar museum. Wajah orang-orang mulai diliputi keputusasaan. Suasana menjadi panik dan semua orang bergegas meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tiba-tiba terlihat Na-yoon memecahkan kaca tempat busur panah disimpan. Semua orang terkejut dan jadi tegang. Na-yoon meminta semua untuk tenang, mengatakan bahwa pahlawan cadangan museum akan segera tiba. Kalau mereka keluar sekarang, mereka hanya akan jadi mangsa para monster. Saat dia mengambil busur panah itu, alarm lain berbunyi memperingatkan bahwa kaca telah dipecahkan dan barang dicuri. Hal ini menyebabkan sistem pengaman menutup pintu dan mengurung semua orang di dalam. Na-yoon menyuruh Soo-ho untuk segera mengambil senjata karena mereka harus berjaga sampai pahlawan datang. Tiba-tiba dia melihat seseorang datang. Sosok itu memancarkan aura merah gelap. Na-yoon bersiap dengan senjatanya. Itu adalah Jin.
yang menyadari bahwa masih ada orang di dalam. Hajin menjelaskan bahwa itu adalah manusia iblis peliharaan Lucius, seorang villain yang akan menjadi dasar perkembangan sang protagonis. Ia mencakar dan langsung menyerang Nayun. Tepat saat serangan hampir mengenai, Suho mencoba menyerangnya dari belakang. Hajin hanya mengamati, berpikir bahwa sama seperti di cerita aslinya, Kim Suho seharusnya bisa mengalahkan makhluk itu dengan mudah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Suho terpental dan menghantam tembok akibat serangan jin. Suho jatuh ke tanah. Hajin terkejut bukan main dan berusaha memahami apa yang terjadi. Hajin menyadari ada yang salah. Jalan cerita ini tak seperti yang ia tulis. Seharusnya mereka memang sempat terdesak di awal, tapi kemudian Suho menunjukkan kekuatannya dan membalikan keadaan. Nayun memanggil Suho dengan suara bergetar, tapi Suho hanya tergeletak di tanah dan memuntahkan darah. Hajin bertanya, apakah dia baik-baik saja, tapi Suho bahkan tak mampu berdiri. Hajin mencatat bahwa kondisi Suho cukup parah dan ia butuh waktu untuk pulih. Jin kembali mendekat dan bersiap menyerang mereka lagi. Nayun menyadarinya dan menembakkan beberapa panah. Namun meski terkena, Jin hanya tersenyum. Nayun terus menembakkan panah, tapi hasilnya tetap sama. Ia mulai ketakutan karena serangannya tidak membuahkan hasil. Dia menyadari bahwa bukan karena kemampuan khusus atau penyembuhan, Dijin memang mampu menahan semua serangan itu dengan kekuatannya sendiri. Dijin menyeringai jahat, dan Hajin buru-buru memperingatkan Nayun saat Jin menyerbu ke arahnya. Cakarnya hampir mencapai wajah Nayun, tapi Suho datang dan menendang Dijin menjauh. Suho bertanya apakah Nayun baik-baik saja, dan Nayun balik menanyakan hal yang sama. Tiba-tiba, mereka diserang oleh cambuk panjang milik Jin. Serangan Suho pun berhasil ditahan oleh cambuk itu. Suho melihat tubuh Jin telah berubah bentuk. Ia mencoba melawannya secara langsung, tapi Jin jauh lebih kuat dan membanting Suho ke tanah. Saat Suho berusaha menahan serangan itu, Nayun menyerang Jin dari belakang. Jin menoleh dengan marah dan langsung menyerang balik menggunakan cambuk energi dari punggungnya. Nayun tak sempat bereaksi atau menghindar dan tubuhnya terhempas ke tembok. Hajin menyadari situasi sudah sangat gawat. Kalau dibiarkan, pasti ada yang mati. Ia berteriak agar semua orang menjauh. Meskipun ia sendiri yang menulis cerita ini, dia bingung kenapa isi ceritanya berbeda dari yang ia ingat. Ia mengeluarkan laptop dan mencoba menenangkan diri. Ia juga mengambil peluru dari magazin senjatanya untuk mencoba melakukan sesuatu. Ia sadar bahwa dengan peluru biasa pun ia tak akan bisa melukai Jin. Bahkan meningkatkan daya hancurnya pun tidak akan cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal. Namun selama mereka masih berada di dunia novel ciptaannya, struktur besar dunia ini seharusnya belum berubah. Dengan begitu, ia bisa mengubah pengaturan peluru mana miliknya. Ia mengganti daya hancur dan atribut peluru tersebut dengan mengorbankan 104 SP, lalu menyimpannya. Hajin menjelaskan bahwa dunia ini membutuhkan banyak pahlawan, atribut, dan sistem sihir untuk memperkecil perbedaan kekuatan. Dia mengarahkan senjatanya ke arah Jin karena tahu bahwa makhluk itu memiliki atribut kegelapan. Sambil membidik, dia berteriak ke arah Kim Suho menyatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat mengalahkan kegelapan tidak lain adalah cahaya. Dia mulai menembakkan senjatanya, Suho bergerak menghindar dan peluru itu mengenai bahu Jin, memicu ledakan cahaya terang. Seluruh lengan Jin terhempas dan dia mulai menjerit kesakitan. Cengkeramannya pada Nayun pun terlepas membuat gadis itu jatuh ke tanah. Suho juga mulai melepaskan kekuatannya dan Hajin yang sudah berlutut tahu bahwa dia telah cukup untuk mengulur waktu. Kita melihat Suho diselimuti oleh cahaya mana yang terang, begitu juga dengan pedangnya. Jin menjadi ketakutan dan gugup saat melihat kekuatan itu. Kekuatan sihir sang pendekar pedang mampu menebas segalanya. Suho melancarkan serangannya, sebuah tebasan kuat yang membelah tubuh Jin menjadi dua. Jin menjerit kesakitan sebelum akhirnya jatuh dan pertempuran pun berakhir. Kita melihat Suho dan Nayun terengah-engah karena kelelahan. Suho mendekati Nayun dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Namun Nayun menepis tangannya. Suho hanya menatapnya dalam diam dan Hajin menyuruhnya membiarkan Nayun sendiri. Dia yakin bahwa kakaknya akan datang dan menghiburnya, sebagaimana yang terjadi dalam novel. Namun reaksi mereka justru menunjukkan keterkejutan dan keputusasaan saat mendengarnya. Nayun bertanya pada Hajin tentang apa yang baru saja dia katakan dan tiba-tiba dia muntah. Adegan berpindah. Beberapa monster terlihat berkeliaran di luar sebelum sebuah sinar cahaya dari langit menghantam dan membunuh mereka. Ternyata itu adalah Yun yang telah mengurus semuanya. Salah satu para medis memberitahu bahwa situasi di luar museum sudah terkendali. Yun merasa lega mendengarnya lalu bertanya soal keadaan di dalam museum. Para medis itu menjelaskan bahwa ada satu jin yang muncul tapi langsung dihabisi dan kebetulan ada 3 kadet cube di tempat kejadian. Yun memuji mereka dan menanyakan nama mereka. Dia menjawab bahwa mereka adalah Nayun, Kim Suho, dan belum sempat menyebutkan nama terakhir, Yun langsung berlari pergi, bersemangat karena berkesempatan bertemu Kim Suho di tempat seperti ini. Dalam perjalanannya, dia bertemu Hajin dan menganggap ini adalah waktu yang tepat. Dia langsung mendekatinya dan menyapa. Saat akan menanyakan tentang keberadaan Kim Suho, Hajin sudah lebih dulu menjawab bahwa Suho ada di dalam. Saat Yun hendak pergi, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, fakta bahwa Hajin sudah tahu sebelumnya bahwa dia sedang mencari Suho.
Hajin membuka laptopnya di luar karena merasa gugup sejak kemunculan Yun. Dia bertanya-tanya apakah situasi ini berkaitan dengan perubahan cerita. Dia mencoba menata pikirannya terlebih dahulu. Seorang karakter asing bernama Kim Hajin telah terlibat, tetapi sejauh ini perannya dianggap tidak penting. Cerita pun berjalan tanpa hambatan. Hajin menganggap dirinya tidak cukup penting untuk mempengaruhi alur cerita. Namun, tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang sangat penting. Hal yang benar-benar ia lupakan. Bahwa novel ini memiliki penulis bersama dan dunia ini adalah versi remake dari novel yang pernah dia tulis. Jika dunia ini didasarkan pada tulisan penulis lain yang mengirim email itu, masuk akal jika hal-hal yang tidak ia prediksi bisa saja terjadi. Dan jika memang begitu, berarti semua prediksi yang ia buat berdasarkan novelnya sendiri sekarang tidak lagi berguna. Tiba-tiba, layar laptopnya menyala. Muncul sebuah pesan, satu kekurangan. Pesan itu menyatakan bahwa sang protagonis dan karakter di sekitarnya tidak pernah menghadapi bahaya. Jika hal itu terus berlanjut, pembaca akan bosan karena pengulangan yang monoton. Oleh karena itu, mulai sekarang tingkat musuh akan ditingkatkan, bahkan jika itu memicu kekacauan. Pesan itu membuat Hajin terkejut. Waktu pun berlalu hingga sore tiba. Sang instruktur memanggil Hajin dan mengatakan bahwa ia sudah mendengar garis besar kejadian yang terjadi dan akan menanyakan detailnya nanti. Untuk sekarang mereka diperbolehkan pulang. Suho kemudian bertanya tentang Nayun dan sang instruktur menjelaskan bahwa Nayun sedang sakit dan telah pulang bersama keluarganya. Jadi mereka juga sebaiknya pulang sekarang. Saat sang instruktur pergi, Suho memanggil Hajin. Dia mempertanyakan kenapa Hajin mengatakan hal seperti itu kepada Nayun di museum tadi. Hajin terlihat bingung. Suho memperjelas, yang dia maksud adalah soal ucapan tentang kakak Nayun. Tepat saat Hajin hendak mengatakan sesuatu, dia mendapat email lain, berisi satu poin kritik. Hajin pun mengubah jawabannya dan malah bertanya tentang kakak Nayun. Suho langsung curiga dan bertanya, apakah Hajin sedang berpura-pura tidak tahu. Namun Hajin bersikeras bahwa dia benar-benar tidak tahu. Hal itu membuat Suho kesal dan akhirnya meninggalkan percakapan itu. Beberapa waktu kemudian, Hajin mencari informasi tentang Nayun dan hubungan keluarganya melalui laptop. Namun dia tidak menemukan informasi baru. Semuanya masih sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Tiba-tiba dia melihat sesuatu dalam salah satu artikel berita. Ternyata kakak Nayun mengalami koma akibat sebuah insiden bernama Fire Spark. Hajin sangat terkejut saat mengetahuinya dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Itulah momen pertama ketika asisten sang tokoh utama, Jinyon, menerima penghargaan. Sementara itu, Nayun yang saat itu baru berusia 13 tahun, merasa sangat bangga pada kakaknya yang menjadi hero. Setidaknya itulah jalan ceritanya. Tiba-tiba dia menerima pesan baru. Isinya adalah pemberitahuan bahwa pesan itu akan muncul setelah Hajin mengenali pengaturan yang telah diubah. Dalam cerita aslinya, dia adalah kakak terpercaya Nayun dan asisten Kim Suho. Namun kita melihat adegan di mana Jinyon tergeletak di tanah, berlumuran darah. Dulu dianggap bahwa tokoh utama memiliki terlalu banyak asisten. Karena itu, pengaturannya diubah menjadi seperti yang tertulis berikut. Sebuah titik perubahan. 4 tahun lalu, Chai Jinyon setelah diangkat menjadi seorang pahlawan mengalami kecelakaan dan menerima tanda iblis menjadikannya benih iblis. Melihat perubahan itu membuat Hajin terkejut dan kehilangan kata-kata. Adegan berpindah. Kita melihat siaran berita tentang insiden di museum dan bagaimana wakil pemimpin Essence of Straight menangani para monster. Namun siarannya dimatikan oleh seseorang. Ternyata Nayun yang sedang duduk lesu di rumah sakit. Ayahnya bergegas masuk sambil memanggil-manggil namanya dan Nayun pun terkejut melihatnya. Dia bertanya kenapa ayahnya meninggalkan pekerjaannya, tapi bagi sang ayah, Nayun jauh lebih penting. Maka dia pun menanyakan kondisi Nayun. Nayun menjawab bahwa dia baik-baik saja. Ayahnya mencoba membujuk agar Nayun menjalani pemeriksaan menyeluruh, tapi Nayun menolak dan berkata tidak ada yang salah. Dia juga bertanya kenapa ayahnya datang jauh-jauh ke tempat itu. Ayahnya menjawab bahwa itu karena dia sangat khawatir. Nayun sekali lagi menegaskan bahwa dia baik-baik saja. Lalu dia memanggil ayahnya untuk bertanya sesuatu. Dia bertanya apakah dia bisa menemui kakaknya sekali saja sebelum keluar dari rumah sakit. Melihat wajah putrinya, sang ayah menggenggam tangannya dan menyetujui permintaan itu. Benih iblis. Iblis, entitas yang lebih tinggi dari jin, bisa menandai manusia untuk mengubah mereka menjadi benih iblis. Manusia yang menjadi benih akan memasuki masa inkubasi dan akhirnya mekar menjadi iblis kuat. Dalam pengaturan ini, masa inkubasi ditetapkan berlangsung 5 hingga 6 tahun. Dan sekarang, setengah dari waktu itu telah berlalu. Hajin hanya bisa memikirkan satu solusi untuk situasi rumit ini. Secepat mungkin, sebelum iblis di dalam tubuh Chai Jinyon terbangun, dia harus membunuhnya. Dia bertanya-tanya bagaimana dan siapa yang bisa melakukannya. Mereka tidak bisa menyerahkan tugas ini kepada sembarang orang. Tak ada tentara bayaran yang akan menerima permintaan untuk membunuh generasi keempat dari keluarga kaya. Dan karena tidak ada tanda pasti bahwa benih itu telah tumbuh, mustahil untuk mengambil tindakan pencegahan. Akan mustahil juga bagi Kim Suho untuk mengalahkan iblis yang sudah mekar
mekar sepenuhnya. Bahkan jika semua pahlawan aktif saat ini digerakkan, beberapa di antaranya pasti akan gugur. Karena itu, hal itu tidak boleh terjadi. Semua orang itu masih harus menjadi kekuatan penting dalam bagian akhir cerita. Dan kita melihat Nayun memanggil kakaknya sambil berkata bahwa dia datang untuk menemuinya. Di sisi lain, Hajin memutuskan bahwa dialah yang harus membunuh Jin Yeon. Nayun mulai berbicara kepada kakaknya tentang insiden itu, dan bagaimana itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang Jin dan bahwa dia hampir saja mati. Dia juga mulai berbicara tentang Hajin, tapi tiba-tiba terhenti di tengah kalimat. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata bahwa lebih baik tidak membicarakan hal itu. Tiba-tiba, dia diberitahu bahwa jam kunjungan sudah selesai. Dia pun berpamitan dan berkata akan kembali lagi. Saat meninggalkan ruangan, ekspresi wajahnya terlihat suram. Dia mulai mengingat kata-kata Hajin tentang kakaknya, dan kita melihat ekspresi marah dan kelam di wajahnya, seolah-olah menaruh dendam kepada Hajin. Sekarang kita berada di Menara Pahlawan di ruang arsip. Yuna sedang melihat beberapa berkas secara diam-diam meskipun tanpa izin. Asistennya panik karena takut ketahuan. Tapi Yuna berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Dia hanya perlu melihat sekilas laporan tentang serangan museum hari ini. Di tempat kejadian, pada tubuh Jin, mereka menemukan jejak mana atribut cahaya. Itu berarti salah satu dari orang yang mengalahkan Jin itu bisa menggunakan atribut cahaya. Yuna bersemangat memikirkan kemungkinan merekrut orang yang memiliki atribut cahaya. Karena mereka sangat efektif melawan Jin. Hal itu membuat asistennya makin panik. Yuna mencatat bahwa karena Jin itu diburu oleh 3 kadet, maka salah satu dari mereka pasti pengguna cahaya, Kim Suho dan Chai Na-yun. Keduanya sudah mereka awasi, tapi Kim Ha-jin berada di peringkat ke-934. Yuna belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Sementara itu, di akademi, Ha-jin mulai menyadari sesuatu akhir-akhir ini. Sepertinya orang lain tidak bisa melihat laptop miliknya. Berkat itu, dia bisa memeriksa pengaturan tanpa khawatir akan pandangan karakter lain. Setelah menyadari hal ini, dia juga menambahkan sebuah fungsi khusus di laptopnya. Fungsi itu akan memberinya notifikasi jika ada pengaturan yang berbeda dari novel miliknya dalam radius 30 meter. Ini jauh lebih efisien daripada terus menerima pesan dari rekan penulisnya. Dan tiba-tiba, dari belakang, seseorang memanggil Hajin. Ternyata Nayun yang terlihat sangat marah. Dia menantang Hajin untuk sparring. Awalnya Hajin tidak menjawab, lalu menolak tantangannya. Namun Nayun mencoba memprovokasi, bertanya, apakah dia pengecut setelah berani berbicara tentang keluarga orang lain. Tapi Hajin menjawab bahwa dia harus berhati-hati karena mereka menggunakan peluru sungguhan. Dia tidak ingin mendapat masalah karena melukai teman sekelasnya. Mendengar hal itu, Nayun makin marah. Instruktur pun datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dia menyuruh Nayun untuk mundur karena Hajin belum memiliki senjata latihan, sesuatu yang dengan kesal dia benarkan. Nayun pergi begitu saja. Hajin berpikir bahwa dia belum perlu meminta maaf pada Nayun karena dia punya tujuan utama. Dia bekerja keras agar bisa menjadi lebih kuat supaya suatu hari nanti bisa membunuh kakak perempuan Nayun. Bahkan jika hubungannya dengan Nayun membaik sekarang, pada akhirnya Nayun akan merasa semakin dikhianati. Adegan pun berganti ke ruang klub lain di dalam Cube. Di sana, ketua klub sedang memperkenalkan dirinya. Nama klubnya adalah Truth dan nama ketuanya adalah Yoon Hyun. Aktivitas utama klub ini adalah analisis monster dan riset strategi raid. Mereka berkumpul setiap minggu untuk berdiskusi dan melihat penampilannya, para gadis tampak terpikat olehnya. Wajah tampan dan kemampuan memikat penonton. Keduanya adalah kemampuan dari seorang iblis. Cube, yang merupakan panggung penting pada awal cerita, mengalami berbagai peristiwa seperti penculikan kadet dan invasi monster. Yoon Hyun adalah antagonis yang memimpin semua peristiwa tersebut. Dia adalah seorang jin yang telah memperoleh kemampuan pesona dari iblis Lilith. Target utamanya dan alasan mengapa Hajin bergabung dengan klub akademik ini tak lain adalah Yeon-ha. Dalam orientasi pertama, Hyun menyuruh semua orang untuk santai saja. Dia memperkenalkan monster level menengah tinggi yang disebut Mountain Tyrant yang pernah muncul saat insiden Outcall. Monster ini sudah ada selama hampir 50 tahun, baik di dalam maupun di luar Cube. Informasi mengenai monster peringkat tinggi sangat berharga, terutama tentang titik lemahnya. Nilai informasi seperti itu bisa mencapai jutaan dolar. Hyun lalu meminta semua orang untuk menyebutkan titik lemah Mountain Tyrant dan secara khusus menarget Yeon-ha yang menjawab bahwa dia belum tahu. Presiden klub pun mengatakan bahwa itu adalah jawaban yang benar karena diskusi semacam ini adalah salah satu hal menyenangkan dari klub mereka. Dia mengajak semua orang untuk datang ke pesta setelah pertemuan jika ingin berdiskusi lebih lanjut. Hajin bertanya kepada Yeon-ha apakah dia akan datang ke pesta itu, tetapi dia mengabaikannya dan pergi begitu saja. Hajin pun kesal dan bertanya lagi, kali ini secara formal. Yeon-ha menjawab bahwa dia akan datang karena mungkin bisa mendapatkan informasi yang berguna. Hajin lalu bertanya apakah dia akan membagikan informasi itu kepada tim Red Guild-nya. Guild itu, Essence of the Strait, didirikan 50 tahun lalu saat insiden Outcall dengan keluarga Yeon-ha sebagai pusatnya. Saat ini mereka adalah salah satu guild besar yang mempengaruhi Korea Selatan. Hajin mengatakan bahwa dia mendengar bahwa posisi wakil ketua guild sangat kuat akhir-akhir ini sampai-sampai posisi pewaris tradisional seperti dirinya terancam. Itulah sebabnya dia sampai mau datang ke pesta untuk mencari informasi. Mendengar semua itu, Yeon-ha memintanya untuk langsung ke intinya.
Hajin mengatakan bahwa dia akan memberitahukan titik lemah dari monster peringkat tinggi Mountain Tyrant. Yonha terkejut mendengarnya, dan Hajin menjelaskan bahwa jika dia ingin mengambil alih guild di masa depan, dia harus mulai mengumpulkan pencapaian. Dia menyebutkan bahwa ada lambang biru di tumit monster itu, dan jika diserang di sana, pergerakan Mountain Tyrant bisa dihentikan. Tapi dia tidak akan memberikan informasi itu secara cuma-cuma. Karena Guild Yonha mengelola gudang senjata utama, dia ingin Yonha membeli pistol Desert Eagle dari mereka. Yonha terdiam sejenak dan bertanya dasar dari klaim tersebut. Hajin tersenyum percaya diri dan menjawab bahwa dia tidak punya dasar. Yonha hanya bisa diam dan kesal, menyebutnya buang-buang waktu. Namun Hajin mengatakan bahwa dia sudah memperingatkan, jika Yonha tidak mempercayainya, dia akan sangat menyesal. Dia berpikir bahwa jika Yonha memilih mengabaikannya, informasi yang nilainya jutaan dolar itu akan sia-sia. Namun, jika Yonha percaya padanya, maka dia akan mendapatkan sekutu yang kuat. Keesokan harinya, Yonha memanggil sekretarisnya dan memintanya untuk menyampaikan sesuatu ke tim Raid. Bahwa lambang biru di tumit monster itu mungkin merupakan titik lemahnya, jadi cobalah serang bagian itu. Dengan pipi sedikit memerah, Hajin menyatakan bahwa Yonha akan menjadi sekutu yang suatu hari nanti dikenal sebagai Ratu Seoul. Kembali ke Hajin, kita melihat ada surat tagihan pinjaman atas namanya sebesar 300 juta won. Melihat itu, dia benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia menyadari bahwa Kim Chandong telah mengambil pinjaman sebesar 300 juta won. Jumlah maksimal yang bisa dipinjam oleh seorang kadet. Dia pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia lalu segera mengecek saldo rekeningnya dan ternyata hanya 3 juta won. Dia sadar bahwa jika terus begini, bukan kembali ke dunia asalnya yang akan dia dapatkan, melainkan mati karena terlilit utang. Dia memutuskan bahwa sekarang dia harus mendapatkan uang dengan cara apapun. Saat ini dia hanya tahu dua cara menghasilkan uang. Yang pertama adalah saham. Menara dan dungeon masih terus bermunculan di dunia ini. Guild-guild dibentuk untuk menjelajahi dan merampas isi tempat tersebut. Guild-guild itu diperlakukan layaknya perusahaan. Saham guild publik bisa dijual dan dibeli di pasar saham. Dan dia tahu mana saja guild yang akan sukses besar. Tapi dia tidak punya uang untuk berinvestasi, jadi itu bukan pilihan untuk saat ini. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah berburu di lapangan. Itu adalah zona berbahaya, tempat monster bermunculan. Tidak seperti menara dan dungeon, tingkat bahayanya sangat bervariasi. Namun tubuh monster bisa langsung ditukar dengan uang. Meskipun saat ini statistiknya hanya sedikit lebih baik, dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa ikut berburu di lapangan dengan levelnya sekarang, karena kemampuannya masih di bawah rata-rata orang dewasa. Menguatkan senjata pelatihan yang dia miliki sekarang hanya akan membuang-buang SP. Karena itu, dia mulai mencari cara lain. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintunya. Rupanya ada paket dari Yonha untuknya. Dia bingung dan bertanya-tanya isinya apa. Saat membuka koper itu, dia terkejut dengan isinya. Lalu adegan berpindah area field di wilayah Hwangju. Seorang resepsionis terlihat mengucapkan terima kasih pada Hajin karena telah menggunakan portal. Hajin menyadari bahwa resepsionis itu menjadi sangat sopan setelah tahu dia adalah seorang kadet. Dia melangkah keluar dari stasiun portal dan memasuki kota, di mana tampak jelas jalanan yang sibuk. Wilayah Gangwon-do adalah area berburu dengan tingkat bahaya rendah. Banyak orang asing datang ke sini untuk berburu sehingga daerah ini dijuluki sebagai kota internasional. Beberapa orang terlihat sedang mencari anggota tim, sementara yang lain menjual ramuan. Ada juga yang menjual berita tentang orang gila yang berburu sambil telanjang. Saat sedang berjalan, Hajin memperhatikan sesuatu. Itu adalah sebuah agensi. Dia mulai berpikir bahwa akan lebih menguntungkan jika dia punya agen sendiri, lalu bertanya-tanya apakah dia harus mencari agen di sini. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya dari belakang dan bertanya, apakah dia datang untuk berburu monster. Hajin bertanya apakah dia seorang agen, dan orang itu menjawab ya, dia mencoba memberikan kartu namanya, tapi malah terjatuh. Hajin mencatat bahwa pria ini agak ceroboh. Saat melihat kartu namanya, Hajin terkejut karena ternyata namanya adalah Park Suyuk, agen terbaik di Korea, dan pria yang nantinya akan menjadi agen Kim Suho. Hajin cukup terkejut bisa bertemu dengannya di tempat seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Hajin langsung mengatakan akan membuat kontrak dengannya, membuat Park Suyuk terkejut. Hajin berpikir bahwa dunia ini masih dalam tahap awal, jadi banyak orang belum menemukan nilai mereka dalam cerita. Tidak ada salahnya membangun koneksi sejak awal, meskipun dia juga bertanya-tanya, apakah pantas merebut agen milik Suho? Kini mereka sudah berada di area lapangan dan Hajin bertanya apakah tidak apa-apa jika dia ikut. Park Suyuk mengatakan untuk tidak khawatir dan akan meninggalkannya kalau situasi jadi berbahaya. Hal itu membuat Hajin berpikir bahwa biasanya agen tanpa kendaraan akan menunggu di luar lapangan. Park Suyuk melihat jejak hobgoblin yang tergolong mudah untuk diburu dan harganya sekitar 300.000 hingga 400.000 won per ekor. Tapi Hajin merasa ragu karena satu peluru sihir saja bisa menghabiskan sekitar 200.000
100.000 won. Jadi akan lebih untung kalau berburu monster yang lebih mahal. Dia pun menunjuk ke arah monster lain. Ternyata itu adalah semacam babi hutan dan Park Soo-hyuk mengonfirmasi bahwa itu adalah steel boar. Dia memberitahu Ha-jin bahwa senjatanya tidak akan bisa mengalahkan monster itu. Kulit luarnya terlalu keras dan tidak akan tertembus. Namun Ha-jin menjawab, kita lihat saja nanti. Soo-hyuk cukup terkejut mendengar jawabannya. Ha-jin pun mengatakan bahwa senjatanya cukup bagus. Senjata yang dia dapat dari Yeon-ha sebagai imbalan atas informasi tentang penguasa gunung waktu itu. Dia kemudian mengeluarkan senjatanya yang baru, Desert Eagle dengan atribut baja kelas tinggi. Melihatnya, Park Soo-hyuk langsung panik. Ha-jin ternyata juga telah menambahkan pengaturan khusus pada senjata, itu menggunakan SP. Soo-hyuk kembali memperingatkan bahwa itu hanya akan membuat monster itu semakin marah. Tapi Ha-jin tidak menggubris dan langsung menembakkan peluru ke arah babi hutan itu. Pelurunya langsung menembus tubuh steel boar itu, membuat Park Soo-hyuk benar-benar terkejut. Monster itu pun langsung tumbang hanya dengan satu tembakan. Kita melihat perubahan yang telah dibuat Ha-jin pada senjata barunya itu. Sambil berdiri di atas tebing, Ha-jin berkata bahwa senjatanya lumayan juga. Laras Desert Eagle-nya keluar asap biru. Setelah melihat kekuatannya, Park Soo-hyuk memuji senjata itu, juga kemampuan menembak Ha-jin yang luar biasa. Tapi Ha-jin hanya berkata bahwa itu bukan hal yang istimewa. Tiba-tiba, dia kembali menembakkan satu peluru, mengejutkan Soo-hyuk. Soo-hyuk bertanya, apa itu barusan? Ha-jin menunjuk ke arah tebing dan berkata bahwa ada pelikan hitam di sana. Terkejut, Park Soo-hyuk bertanya, apakah dia benar-benar bisa melihat sejauh itu? Ha-jin menjawab bahwa jarak sejauh itu tak lebih dari sejengkal tangan baginya.